Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh-soleha dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Akidah Akhlak. Kita masuk pada bab yang kedua ya, tentang tauhid uluhiyah. Nah, ada yang tahu apa itu tauhid uluhiyah? Ya, silahkan kalian simak apa yang Ibu sampaikan pada materi hari ini. Tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, itu yang disebut tauhid. Nah, tauhid yang murni akan terwujud jika Tuhan yang disembah hanya satu. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang kita sembah. Tidak boleh ada Tuhan yang lain yang kita sembah. Tauhid yang murni juga akan terwujud jika terdapat keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam semesta ini ya. Hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang murni juga akan terwujud jika berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Nah, jadi tauhid itu yang kita yakini ya bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah, yang satu-satunya ya. Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian kita meyakini bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, Maha memberi rezeki ya. Kemudian Maha mengatur alam. Kemudian bahwa kita meyakini Allah itu memiliki nama-nama yang mulia ya dan sifat-sifat yang agung ya. Jadi kita mengenal yang namanya Asmaul Husna ya, nama-nama yang indah ya, nama-nama yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meyakini ketiga tersebut ya, yaitu bahwa Allah hanya satu-satunya disembah atau disebut tauhid uluhiyah, kemudian kita meyakini bahwa Allah sang pencipta, pengatur rezeki ya, pengatur alam dan memiliki nama-nama yang indah, maka kita telah bertauhid yang murni ya. Nah, pengertian tauhid uluhiyah. Nah, kalau yang tadi tentang pengertian tauhid. Nah, hari ini kita belajar tentang tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu apa? Nah, secara bahasa dari kata ilah ya, artinya yang disembah atau yang ditaati. Dia adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati karena cinta dan pengagungan. Nah, itu secara bahasa, tauhid uluhiyah secara bahasa. Sedangkan secara istilah disebut ifradullah fil ibadah ya, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah ya. Jadi ibadah itu banyak macamnya ya, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat ya, tapi ketika kita berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada yang lain-lain ya, tidak menyembah kepada cincin, kepada permata, kepada kuburan, kepada masjid, kepada lautan ya, dan lain sebagainya. Itu disebut ibadah. Kemudian ketika
bekerja ya, ketika orang tua kita sedang bekerja, ayah kita, ibu kita ketika bekerja meniatkan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menafkahi keluarga ya, untuk mencarikan nafkah untuk kita ya, untuk anak-anaknya, maka bekerja itu adalah ibadah. Kemudian kalian ya, ketika belajar, bangun pagi-pagi ya, bersiap-siap untuk belajar ya, belajar karena ingin meraih mimpi kalian, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya, agar ilmu yang dimiliki bermanfaat untuk orang lain ya, untuk menggapai cita-cita, dan karena Allah Subhanahu wa taala ya, maka belajar kalian termasuk ibadah ya, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya belajarnya akan menjadi ibadah ketika kalian mendahuluinya dengan niat ya. Kita belajar, kalian sekolah, kalian belajar untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kalian awali dengan membaca bismillah ya. Kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian sholat duha ya. Nah, itu semua adalah ibadah ya. Jadi ibadah tidak hanya sholat, puasa, zakat ya, tapi banyak berdoa, bekerja, belajar, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semuanya wajib dilakukan semata-mata untuk Allah, tidak boleh ada yang lain. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya nama lain dari tauhid uluhiyah. Jadi, tauhid uluhiyah ini memiliki banyak nama ya. Beberapa di antaranya tauhid uluhiyah dinamai uluhiyah ya. Jadi dinamai uluhiyah itu karena penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid ubudiyah atau ibadah. Kenapa dinamai ubudiyah? Karena penyandarannya kepada pelaku tauhid, yaitu hamba. Kemudian tauhid irodah atau kehendak. Dinamai irodah karena didasari atas menginginkan ridhonya Allah saja ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah kita. Kemudian tauhid qasd atau tauhid maksud. Dinamai qasd karena didasari dengan mengikhlaskan maksud yang mengharuskan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita beramal ibadah ikhlas hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tauhid at-talabi atau tauhid permintaan. Kenapa dinamai at-talabi? Karena kandungan permintaan atau doa dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tauhid al-fi'li atau tauhid perbuatan. Dinamai al-fi'li karena kandungan perbuatan hati dan anggota tubuhnya ya. Jadi hati ya, ucapan hati dan anggota tubuh ya, semuanya sama ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa ya, melalui dengan melakukan perbuatan ya, seperti melakukan sholat karena Allah, puasa karena Allah Subhanahu wa taala, menunaikan zakat ya, bekerja karena Allah, belajar ya, sekolah, kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbuatan itu kita lakukan karena Allah, maka kita telah bertauhid yang namanya tauhid al-fi'li. Nah, yang terakhir tauhid amal. Dinamai amal karena dibangun di atas mengikhlaskan amal, seluruh amal kita hanya untuk
hanya untuk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada Tuhan-Tuhan yang lain ya. Nah, jadi banyak nama lain dari tauhid uluhiyah. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Bagi yang belum paham, silahkan nanti rekamannya Ibu, kalian ulang-ulang kembali. Dan bila ada pertanyaan, silahkan langsung chat pribadi ya, di WA-nya Ibu. Sekian materi pada hari ini, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.